Selamat sore rekan-rekan, semuanya. Kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara di Tulungagung ya, di mana sebelumnya kami sudah umumkan bahwa kami sedang melakukan kegiatan penyidikan. Jadi ada 2 ya, yang pertama adalah terkait dengan, bantuan provinsi untuk Tulungagung, kemudian yang kedua adalah terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD Kabupaten Tulungagung. Nah, sore hari ini kami mengumumkan yang terkait dengan, ketok palunya ya, atau pengesahan dan pelaksanaan APBD, dan APBDP pada Kabupaten Tulungagung. Nanti untuk perkara yang kedua, pasti nanti kami akan sampaikan perkembangannya setelah penyidikan cukup, kami juga akan umumkan seperti apa konstruksi perkaranya, gitu ya. Hadir sore hari ini Pak Deputi Penindakan, Pak Karyoto nanti yang akan membacakan, poin-poin dari perkara ini. Dan setelahnya kami beri kesempatan 3 orang penanya, kita fokuskan untuk perkara ini lebih dahulu dan boleh nanti ditambahkan juga perkara-perkara yang lain, baru kemudian, beralih ke penanya yang berikutnya, sampai 3 orang kami beri kesempatan. Baik, kami silakan Pak Deputi untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari penanganan perkara di Tulungagung dimaksud. Terima kasih, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, rekan-rekan wartawan dari berbagai media dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan rilis tentang pengumuman dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana penerimaan hadiah atau janji terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan APBDP Kabupaten Tulungagung. Dari berbagai informasi dan data serta keterangan maupun adanya fakta persidangan dalam perkara terpidana Sahri Mulyo, Bupati Tulungagung, dan terpidana Supriyono, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, mengenai dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, selanjutnya KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pertama, AM, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, AG, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Ika, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada TSK AM untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. 2 tersangka tidak hadir karena masih beralasan sakit. KPK mengimbau untuk 2 tersangka lainnya, yaitu AG dan IK untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya oleh tim penyidik. Konstruksi perkara diduga telah terjadi. AM, AG, dan IK yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sekaligus merangkap jabatan selaku Wakil Ketua Anggaran periode tahun 2014 sampai dengan 2019. Sekitar September 2014, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung bersama dengan AM, AG, dan IK melakukan rapat pembahasan RAPBD tahun anggaran 2015, di mana dalam pembahasan tersebut terjadi deadlock dengan tim anggaran pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Tulungagung. Akibat deadlock tersebut, Supriyono bersama AM, AG, dan IK kemudian melakukan pertemuan dengan perwakilan TAPD, yaitu tim anggaran pemerintah daerah, dan dalam pertemuan tersebut diduga Supriyono, AM, AG, dan IM berinisiatif untuk meminta sejumlah uang agar proses pengesahan RAPBD tahun anggaran 2015 menjadi APBD dapat segera disahkan dengan istilah uang ketok palu. Adapun nominal permintaan uang ketok palu yang diminta Supriyono, AM, AG, dan IK tersebut diduga senilai 1 miliar
Dan selanjutnya perwakilan TAPD menyampaikan pada Sahri Mulyo selaku Bupati Kabupaten Tulungagung yang kemudian mensetujuinya. Selain uang ketok palu, diduga ada permintaan tambahan uang lain sebagai jatah banggar yang nilai nominalnya disesuaikan dengan jabatan dari para anggota DPRD. Penyerahan uang diduga dilakukan secara tunai dan bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang berlangsung dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Diduga ada beberapa kegiatan yang diminta oleh IKA sebagai perwakilan Supriyono, AM dan AG untuk dilakukan pemberian uang dari Sahri Mulyo. Di antaranya pada saat pengesahan penyusunan APBD murni maupun penyusunan perubahan APBD. Para tersangka diduga melakukan masing-masing menerima uang ketok palu sejumlah sekitar 230 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK prihatin korupsi pengesahan anggaran yang dilakukan oleh para wakil rakyat yang seharusnya bekerja mengemban amanah untuk kesejahteraan rakyat, namun justru menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri melalui praktek-praktek korupsi. Korupsi pada perencanaan dan pengesahan anggaran menjadi titik awal terjadinya siklus korupsi pada tahapan berikutnya, yakni pelaksanaan belanja barang dan jasa, serta tidak menutup kemungkinan membuka celah korupsi pada tahap pertanggungjawaban anggarannya, sehingga menjadi siklus korupsi anggaran terus berputar. KPK meminta kepada pejabat menyadari bahwa APBN dan APBD adalah hasil keringat rakyat, sehingga harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi yang telah membacakan poin perkembangan dari perkara ketok palu di Tulungagung ini. Pada prinsipnya kami mengumumkan 3 orang tersangka, 1 dilakukan penahanan hari ini dan yang kedua nanti kami akan panggil kembali karena 2 orang ini konfirmasi tidak bisa hadir untuk hari ini. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa perkara ini penyidikan Juni 2022 tentu berdasarkan dari fakta-fakta hukum persidangan untuk perkara sebelumnya. Sehingga kami kembangkan dari fakta-fakta hukum itulah ada orang-orang atau pihak yang diduga turut di dalam dugaan korupsi dimaksud dan kemudian berdasarkan permulaan yang cukup tentu kami tetapkan sebagai tersangka dan kami umumkan pada sore hari ini. Baik, kami silakan 3 orang penanya terkait dengan perkara ini ataupun perkara yang lain. 1, 2, 3, 4. Oke, baik, nggak apa-apa. Nanti bisa langsung saja. Ya, pertama saya mau nanya soal, ini kan tersangkanya 3, tapi kemarin dirilis bahwa ada 4 orang yang dicegah dalam kasus ini. Berarti kan 1 sebagai saksi. Nah itu kenapa dia dicegah? Apakah dia calon tersangka atau saksi kunci dalam kasus ini? Kedua, terkait kasus ini kan kasus tersangkanya nambah terus ya. Apakah memang ke depan masih ada tersangka yang masih dibidik oleh KPK atau calon-calon tersangka yang masih dibidik oleh KPK? Terus mau nanya soal kasus lain. Pertama soal Surya Darmadi. Itu kan kemarin Kejaksaan Agung udah bilang kalau keberadaan dia ada di Singapura. Nah ini gimana? Apakah KPK akan melakukan ekstradisi kepada Surya Darmadi karena keberadaannya sudah diketahui ada di Singapura. Dan apakah KPK sudah berkomunikasi dengan Kemenkumham atau pihak terkait untuk melakukan ekstradisi Surya Darmadi? Terus selain Surya Darmadi kan ada Paulus Thanos yang juga ada di Singapura. Nah ini gimana? Apakah bakal sekalian bareng dibawa pulang sama Surya Darmadi atau gimana gitu? Terus saya mau nanya soal pencarian Bupati Mamberamo Tengah. Kan kemarin menyurati KSAD untuk memanggil 2 anggota TNI atau anggota TNI yang diduga membantu Bupati Mamberamo Tengah kabur gitu kan. Nah apakah KSAD ini udah ngasih balasan dari surat itu atau udah menyiapkan waktu untuk memeriksa anggotanya?
Terus yang terakhir, kasus terakhir, saya mau nanya soal Formula E. Ini kelanjutannya gimana? Apakah masih jalan atau udah ada tersangkanya sekarang? Itu aja. Silakan, Kak, lanjutkan. Ya, nanti Mas Mario terakhir mungkin ya. Nanti beri kesempatan bisa nanya lebih banyak. Sore Pak Ali dan Pak Deputi, saya Niam dari kompas.com. Izin tanya, ini kan kemarin Kejaksaan Agung menyatakan membuka peluang kayak gitu akan melakukan sidang in absentia terhadap Surya Darmadi jika waktunya udah habis ya gitulah ya. Nah, KPK sendiri kan udah memburu ini dari 2019. Apakah KPK juga katakan membuka peluang yang sama untuk menggelar sidang in absentia gitu? Terus semisal ya iya atau tidak menurut KPK sendiri plus minusnya apa gitu karena terdakwanya nggak ada kan. Terus terkait Mamberamo Tengah ya mungkin agak mirip sama